Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat melanjutkan kajian kita tentang agama kita ini. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hanafa yang saya hormati. Pada hari Rabu yang lalu kita telah bahas hanifnya Ibrahim. Apa kata hanif yang kemarin kita telah sebutkan? Hanif adalah berpihak kebenaran, berpihak kepada kebenaran, atau ma'ilan ilal haq. Jadi ujian Nabi Ibrahim, keberpihakannya kepada kebenaran itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah uji dirinya atau Allah, maka dipilih Allah oleh Ibrahim. Maka dirinya dibakar oleh Namrud. Dan oleh Allah, karena berpihak kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Dan ujian kedua, Nabi Ibrahim dihadapkan dengan persoalan istrinya atau Allah. Dipilihlah Allah. Karena Nabi Ibrahim ma'ilan ilal haq, berpihak kepada kebenaran, dipilih Allah. Istrinya ditinggalkan di lembah yang tandus, yang tidak ada pohon, tidak ada rumah di situ. Padahal dalam keadaan hamil. Dia pilih Allah. Oleh Allah, istrinya diselamatkan dalam proses kelahirannya, sehingga lahir dengan selamat dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Sudah dua Nabi Ibrahim diuji tentang keberpihakannya kepada kebenaran, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lanjutkan ujian yang ketiga Nabi Ibrahim di sesi berikutnya. Hadirin jamaah Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang hanifnya Nabi Ibrahim yang ingin diteladani oleh umat Nabi Muhammad atas anjuran beliau. Yang ketiga, yaitu Nabi Ibrahim dihadapkan anaknya atau Allah, maka dia pilih Allah. Dari mana dasarnya kita tahu ini? Dari
surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. Yang tadinya berbunyi kita sudah bacakan di depan tadi, yaitu Rabbi habli minas sholihin. Jadi Nabi Ibrahim itu sampai usia senja belum punya anak, maka dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, Tuhan yang telah menciptakan aku, anugerahkanlah kepadaku turunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Itu doanya Nabi Ibrahim yang terdapat di surat As-Saffat ayat 100. Kemudian Allah dijawab langsung, wa basyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan dianugerahkan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Itu jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di surat As-Saffat ayat 101. Kemudian surat As-Saffat 102-nya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim ini sudah sampai usia dapat diajak berusaha bekerja sama dengan Nabi Ibrahim, maka datanglah wahyu dari Allah agar Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya dengan kalimat, ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur ma'adza tara. Wahai anakku tersayang, aku bermimpi atau aku melihat engkau dalam tidurku, atau aku bermimpi melihat engkau aku sembelih. Bagaimana pendapatmu? Oleh Nabi Ismail langsung dijawab, ya abatif al matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku yang tercinta, kalau memang itu perintah dari Allah, segeralah laksanakan. Insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Demikian jawaban Nabi Ismail, seorang anak yang soleh, yang patuh kepada ayahnya karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau anak kita bilang demikian, wahai anakku, semalam bapak bermimpi dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Pasti anak kita akan balikkan omongan ini, bapak aja yang udah tua kok saya yang harus disembelih. Nah itu, tapi ini anak Ismail ini memang anak yang sangat sabar dan sangat soleh. Oleh karena itu dijawab demikian tadi, laksanakan segera bapakku, karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah Al-Bria dan Al-Hunafa yang saya hormati. Ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk meninggalkan Hajar, istrinya, di lembah yang tandus, itu Nabi Ibrahim langsung ngomong kepada Hajar, Hajar istriku yang tersayang, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyu agar meninggalkan engkau di lembah yang tandus ini. Bagaimana pendapatmu, Hajar? Kemudian Hajar menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim itu, kalau ini memang perintah dari Allah, segera laksanakan wahai suamiku tersayang, karena Allah pasti memerintahkan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Oleh karena itu aku ikhlas engkau tinggalkan di lembah yang tandus ini sendirian.
tanpa siapapun. Nah, dengan demikian Nabi Ibrahim hatinya mantap meninggalkan Hajar di lembah Bakkah itu, atau lembah Bakkah itu, atau di Mekah. Nah itu, tapi begitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dia ngomong dulu sama Hajar sebagai ibunya. Hajar, engkau sayang kepadaku? Ya sayanglah pasti, engkau adalah suamiku. Kalau aku diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Ya, karena Allah pemilik engkau, aku ikhlas kalau Allah yang mengambil engkau. Engkau juga milik Allah, kata Ibrahim kepada Hajar. Kalau engkau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Aku juga ikhlas, karena itu memang udah kehendak Allah. Maksudmu apa, wahai suamiku, kata Hajar. Kemudian oleh Ibrahim ditanya, dia diceritakan, aku telah bermimpi 2 hari berturut-turut untuk menyembelih Ismail, anak kita tersayang. Bagaimana pendapatmu? Hajar tentu saja kaget, karena ini perintah sangat berat buat didengar oleh seorang ibu. Tapi karena dia tahu bahwa Ismail juga milik Allah, maka dia ikhlaskan. Ya, kalau memang itu sudah kehendak Allah, perintah dari Allah, maka aku ikhlas melepas Ismail. Barulah Nabi Ibrahim mencari di mana Ismail. Dicari-cari Nabi Ismail, ternyata diketemukan oleh Nabi Ibrahim di Jabal Kurban atau di Musdalifah. Diketemukan di situ. Nabi Ibrahim bicara sama Ismail bahwa dia telah bermimpi, mendapat wahyu melalui mimpi agar menyembelih dirinya, menyembelih Ismail. Lalu Ismail dijawab dengan tegas. Nabi Ibrahim segera mengajak Ismail pulang dan mengambil golok untuk menyembelih anaknya tersebut. Setelah pulang dan pamitan dengan Hajar, kemudian tinggallah berjalan Nabi Ismail dan Nabi Adam berdua untuk ke tempat penyembelihan. Dengan membawa golok, Nabi Adam sampailah di tempat di Jabal Kurban sekarang. Kemudian di jalan itu diganggu oleh berbagai oleh iblis. Diganggu oleh iblis. Yang pertama yang ganggu perempuan. Kemudian oleh Hajar diusir, engkau adalah iblis. Kemudian diganggu lagi seorang laki-laki tua. Dia juga itu iblis. Tapi gangguan-gangguan iblis itu tidak dihiraukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampailah di tempat penyembelihan kurban. Kemudian Nabi Ismail dibaringkan oleh Nabi Adam, dibaringkan di kakinya. Kemudian Nabi Adam mengambil goloknya dan akan menyembelih Ismail. Karena tidak tega dia setelah Nabi Ismail diletakkan di kakinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim akan menyembelihnya. Kemudian habislah tenaga Nabi Ibrahim, tidak ada rasanya, sudah letih, jadi tidak tega menyembelih. Akhirnya goloknya jatuh. Begitu goloknya jatuh, oleh Nabi Ismail diambil lagi. Golok itu diberikan kepada bapaknya. Wahai bapakku, ini adalah perintah Allah, segera laksanakan, jangan sampai setan mengganggu kita. Dibuka gamisnya, ditutupkan mukanya Nabi Ismail sendiri, dan dia membaringkan diri di kakinya Nabi Ibrahim. Dengan demikian, segera laksanakan ayah, karena ini perintah Allah, jangan sampai setan mengganggu.
karena ungkapan itu membuat hati Nabi Ibrahim kuat, sehingga Nabi Ismail begitu dia berbaring di kaki Nabi Ibrahim, ditempelkanlah goloknya di leher Nabi Ismail. Kemudian setelah ditarik golok itu, ternyata Nabi Ismail ternyata kuncratan darahnya itu mengenai kaki Nabi Ibrahim. Dan begitu Nabi Ibrahim melihat, ternyata itu bukanlah Nabi Ismail yang terpotong, tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sembelihan yang lebih besar, dengan domba, dengan kambing yang lebih besar yang Allah datangkan dari surga. Nah, itulah kisah dari Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ini sangat sabar, mau disembelih aja dia pasrahkan dirinya. Hadirin jamaah Al-Irbiah dan Al-Nafa yang saya hormati. Jadi di dalam surat As-Saffat ayat 108, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan namamu wahai Ibrahim di umat yang akan datang. Oleh karena itu, ketika kita baca tasyahud akhir di dalam salat kita selalu baca dalam salawat yang kita baca itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi salawat kita kepada Nabi Muhammad, setelah itu salawat kita kepada keluarganya diserupakan dengan salawat kita kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi Nabi Ibrahim dalam salat kita selalu sebut. Oleh karena itu Allah sebutkan tadi di dalam surat As-Saffat ayat 138 tadi itu, wa tarokna alaihi fil akhirin, kami abadikan namamu wa Ibrahim di umat yang akan datang. Nah, karena itu Nabi Muhammad di dalam salatnya mengkaitkan namanya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu sesuai dengan perintah Allah dalam firman-Nya yang surat As-Saffat surat 37 ayat 138 tadi. Jadi itu karena apa? Karena Nabi Muhammad ingin umatnya itu hanif seperti hanifnya Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Kalau Nabi Ibrahim anak-anak keturunannya adalah para nabi, makanya dia disebut juga Abul Anbiya. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya sudahlah, karena aku ini adalah nabi terakhir, khatamun nabiyyin, nabi terakhir, maka hanifnya saja aku ingin umatku seperti Nabi Ibrahim. Itu yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, agar umatnya selalu berpihak kepada kebenaran. Tapi yang kita lihat sekarang dalam kenyataan kehidupan sekarang, orang-orang banyak yang tidak berpihak kepada kebenaran, tidak melaksanakan perintah Allah, keteladanan Rasul, keadilan sudah hampir punah, kebenaran diabaikan oleh umat manusia zaman sekarang. Tapi alhamdulillah masih ada juga orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa yang akan datang ini menjadikan umat Muhammad ini umat yang selalu berpihak kepada kebenaran. Terutama harus kita teladani diri kita dulu yang harus berpihak kepada kebenaran, kemudian keluarga kita, baru masyarakat kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita selalu ma'ilan ilal haq, selalu berpihak kepada kebenaran dengan taufik dan hidayahnya Allah. Saya kira sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.